dari kampung kecil di Jawa Timur ke panggung internasional. Seorang mantan TKI menantang dunia. "Kalau kamu bisa menang, aku akan sujud di kakimu," katanya kepada atlet Amerika. "Tapi, tunggu sampai kamu tahu siapa dia sebenarnya. Apa kamu siap melihat harga diri bangsa dipertaruhkan?" Tuliskan kotamu di komentar. Asal dari mana kalian? Jakarta? Surabaya? Makassar? Tulungagung? Yang dari luar negeri juga boleh absen. Langit pagi di Bandara Soekarno-Hatta tampak labu, seolah ikut menyambut kepulangan seorang wanita yang langkahnya pelan namun berat. Anissa Rahmawati, 28 tahun, berdiri sendiri di antara keramaian. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada papan nama bertuliskan, "Welcome home." Hanya suara koper roda satu yang sesekali tersendat karena lantai tak rata. Sesekali ia melirik ke kanan dan kiri, bukan mencari orang, tapi memastikan bahwa memang tak ada yang menunggunya. Matanya menyapu lautan manusia yang tampak begitu tergesa. Sementara dirinya, setelah 5 tahun jadi TKI di Dubai, justru merasa seperti tak punya tujuan. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebuah amplop yang sudah lecek. Di bagian depannya tertulis, dengan tinta yang hampir luntur, "Untuk ibu, di rumah." Ia menarik napas panjang, menahan gemuruh di dada. Hanya ia dan tas koper berisi baju lama, beberapa sertifikat yoga yang tak pernah diakui di tanah air, dan sepasang sepatu latihan yang pernah menyelamatkannya dari kejatuhan. Tak ada trofi, tak ada mahkota. Yang ia bawa pulang hanyalah tubuh lelah dan semangat yang nyaris padam. Setibanya di terminal kecil kampung halamannya, tak ada yang mengenali. Hanya seorang anak kecil bersepeda lewat dan menatapnya heran. Ia tersenyum, senyum yang dipaksakan, seperti seseorang yang ingin tetap terlihat kuat meski seluruh tubuhnya meminta rebah. Rumah yang dulu ditinggalkannya berdiri rapuh. Temboknya retak, atapnya miring, dan aroma tanah basah menyambutnya lebih dulu dibanding siapapun. Ibunya sudah tiada. Sudah lama. Ia bahkan tak sempat pulang saat kabar duka itu datang. Ia masuk perlahan, menyentuh kusen pintu yang warnanya mulai mengelupas. Di ruang tamu, masih tergantung foto keluarga usang. Dirinya berdiri di sebelah sang ibu, sama-sama mengenakan kebaya. Itu sebelum semuanya berubah. Sebelum ia memutuskan berangkat ke luar negeri demi mengubah nasib. Tapi tak semua kepergian membawa kemenangan. Dan tak semua kembali disambut pelukan. Anissa duduk di tikar pandan yang sudah usang. Dingin lantai menjalar ke tulang. Ia membuka amplop yang digenggam sejak tadi. Di dalamnya ada surat yang ia tulis 5 tahun lalu, tapi tak pernah sempat dikirimkan. Surat untuk ibunya, penuh janji, penuh impian, penuh keyakinan bahwa suatu hari, ia akan kembali membawa nama baik, membawa sesuatu yang membuat kampung ini bangga padanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Hatinya berkecamuk. Ia gagal menepati semua itu. "Aku pulang, Bu, tapi bukan seperti yang aku janjikan," bisiknya lirih. Tak ada jawaban. Hanya suara angin menerpa dedaunan dan dinding kayu tua yang berderit pelan. Hening menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, Anissa merasa benar-benar kosong. Esoknya, ia berjalan ke pasar desa, menyamar dalam diam. Beberapa orang mengenalnya, tapi pura-pura lupa. Ia hanya si Anissa yang dulu dianggap biasa. Tak ada yang tahu ia pernah berdiri di atas panggung internasional, mengajarkan teknik pernapasan kepada orang-orang dari 5 benua. Tak ada yang tahu bahwa di balik tubuh ringkihnya, ada warisan gerakan dari nenek moyang, yang ia pelajari diam-diam di sela pekerjaan rumah tangga. Ia tak butuh panggung. Ia hanya ingin kembali diterima. Namun satu hal yang tak bisa disangkal, rasa kecewa yang menggumpal. Bukan hanya kepada dunia, tapi kepada dirinya sendiri. Hari berganti. Anissa duduk di beranda rumah, memandangi matahari terbit. Suara ayam berkokok menyapa pagi, tapi hatinya tetap muram. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Untuk apa semua pengorbanan itu? Jika akhirnya ia kembali ke titik nol? Untuk apa mengajar para ekspatriat bernapas dalam ritme yoga? Jika di negeri sendiri ia bahkan tak dianggap? Kadang, ia bertanya pada langit, kenapa Allah membawanya sejauh itu hanya untuk jatuh sekeras ini?
Tapi di tengah keputusasaan itu, ia mendengar suara gamelan dari kejauhan. Ada pertunjukan seni rakyat di balai desa. Sesuatu di dalam dirinya bergerak. Sudah lama ia tak mendengar musik seindah itu. Jari-jari tangannya secara refleks menari di udara, mengikuti ritme. Seolah tubuhnya mengingat sesuatu yang hatinya hampir lupakan. Ia berdiri, meninggalkan surat, rumah, dan rasa gagal di belakangnya. Langkahnya menuju sumber suara. Dan untuk pertama kalinya sejak kepulangan itu, langkahnya terasa ringan. Masih tanpa mahkota, tapi ada bara yang kembali menyala. Suara gamelan belum benar-benar usai saat Anissa berdiri mematung di depan papan pengumuman itu. Helaan napasnya berat, seperti menahan beban yang tak kasat mata. Jemarinya menyentuh kertas yang lembab oleh embun subuh, seolah ingin memastikan bahwa apa yang tertulis benar adanya, bukan bayangan dari pikirannya yang lelah. Lomba senam yoga tradisional. Pemenang akan mewakili Indonesia di ajang internasional Jakarta Movement Expo. Terbuka untuk umum. Non-atlet dipersilakan mendaftar. Matanya membaca ulang setiap kata. Perlahan, detak jantungnya mengencang. Bukan karena ambisi, tapi karena luka lama yang kembali terbuka. Dunia yang pernah menelannya mentah-mentah kini berdiri di hadapannya, seolah meminta balasan. Seketika tubuhnya terasa ringan, tapi langkah kakinya tak berani maju. Suara batinnya gaduh. Separuh dirinya ingin berlari, separuh lagi ingin bersembunyi. Ia tahu arti ajang itu. Bukan sekadar lomba, tapi ruang penghakiman. Di panggung seperti itu, orang-orang tak hanya menilai teknik, tapi juga menelanjangi siapa dirimu, dari mana asalmu, seberapa layak kau disebut perwakilan. Anissa pulang ke rumah dengan langkah gontai. Tapi matanya berbeda, ada cahaya yang sulit dipadamkan. Ia kembali membuka koper usang di sudut kamar, menggali baju latihan yang sudah berdebu. Di antara tumpukan kain, ia menemukan ikat pinggang merah, simbol kehormatan dari gurunya di Dubai. Ia menggenggamnya lama. Aroma masa lalu menyergap hidungnya, membawa kembali kenangan studio kecil berpendingin udara di mana ia melatih eksekutif-eksekutif asing. Semua memanggilnya Master Ani. Tapi gelar itu dicabut tanpa ampun. Sekalinya kesalahan kecil terjadi, tuduhan fitnah, kehilangan paspor, dideportasi seperti barang rusak. Ia menunduk. Hati-hati menyampirkan ikat pinggang itu ke pundaknya, lalu berdiri di depan cermin. Rambutnya kini lebih pendek, kulitnya lebih gelap, tapi matanya masih mata perempuan yang dulu berdiri tegak di atas matras dan membuat ruangan hening dengan satu gerakan. Hari pendaftaran tiba. Ia mengenakan baju sederhana. Tak ada sponsor, tak ada pelatih, hanya dirinya, sepasang sendal jepit, dan nyali yang belum sembuh betul. Petugas panitia menatapnya dengan alis terangkat. Nama: Anissa Rahmawati. Atlet. Ia menggeleng. Bukan. Mantan tenaga kerja di luar negeri. Petugas terdiam sejenak, lalu menuliskan namanya pelan, seolah ragu. Di belakangnya, beberapa peserta tertawa kecil. Ada yang berbisik, "Ini lomba, bukan kelas senam ibu-ibu." Anissa tak menoleh. Ia sudah terbiasa dijatuhkan tanpa diberi kesempatan. Tapi di dalam dirinya, ada suara yang tak henti berkata, "Kamu tidak kembali untuk ditertawakan. Kamu kembali untuk berdiri." Sore itu, ia berlatih di pekarangan rumah. Tikar pandan ia bentang, dan seutas kain batik ia jadikan alas. Langit di atasnya oranye keemasan, seolah menyaksikan setiap gerakan yang ia ulang tanpa keluhan. Napasnya teratur, tubuhnya lentur. Tapi bukan kelenturan yang ia kejar, melainkan keterhubungan antara gerak, jiwa, dan tanah tempat ia berpijak. Ia ingin tubuhnya tak hanya berbicara, tapi bersaksi. Suatu malam, saat tengah melatih gerakan gagak senja, pose yang ia rancang sendiri di Dubai dulu, ia terjatuh. Pundaknya membentur batu. Rasa sakitnya menyentak. Tapi bukan itu yang membuatnya menangis, melainkan bayangan wajah ibunya. Sosok yang pernah berkata, "Kalau kamu merasa kecil di mata dunia, pulanglah."
Langit kampung ini akan tetap meneduhkanmu. Ia menatap langit yang tak begitu terang. Lalu mengucap lirih, "Bantu aku, ya Allah, kalau ini jalan untukku berdiri kembali, kuatkan." Dan seperti menjawab doanya, esok harinya sebuah undangan datang dari panitia. Bukan hanya untuk seleksi lokal, tapi untuk sesi penampilan uji coba di balai kota. Di situ, peserta diminta tampil di depan perwakilan sponsor, media, dan duta besar kebudayaan dari berbagai negara. Anissa menatap surat itu lama. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena tahu, ini bukan sekadar kesempatan. Ini panggilan. Hari uji coba, ia datang lebih pagi. Panggung kecil telah disiapkan, lengkap dengan alat musik, kamera, dan panel juri yang duduk tegak dengan clipboard di tangan. Para peserta tampil satu persatu. Rata-rata mengenakan kostum mahal, koreografi modern, musik elektronik. Penampilan mereka memukau. Sorak penonton terdengar setiap gerakan akrobat dilakukan. Anissa diam, duduk di sudut, hanya menatap tanah. Saat namanya dipanggil, suasana sempat sunyi. Ia naik ke atas panggung dengan langkah lambat. Kamera mulai merekam. Tidak ada musik. Ia hanya mengangguk ke salah satu pemusik tua yang membawa kendang. Mereka tak pernah berlatih sebelumnya. Tapi begitu suara kendang pertama berbunyi, tubuh Anissa bergerak. Tidak seperti lainnya. Ia tidak melompat atau berputar. Ia mengalir. Tangannya seperti menari dengan udara. Kakinya menapak seperti meraba sejarah. Ia menyelipkan gerakan klasik Jawa, teknik pernapasan India, dan narasi tubuh yang menyayat. Beberapa juri menurunkan pena. Seorang duta besar wanita dari Eropa meneteskan air mata. Tak satu pun kata diucap. Saat gerakannya usai, Anissa hanya membungkuk singkat, lalu turun. Tak ada tepuk tangan. Tapi ruang itu terasa sunyi. Sunyi yang hanya muncul setelah seseorang menyaksikan kejujuran yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, papan pengumuman di balai desa diperbarui. 5 nama peserta terpilih tertera dengan tinta tebal. Anissa menatapnya perlahan. Namanya ada di urutan kedua. Namun yang membuat bibirnya tersenyum bukan karena itu. Tapi karena di bawah daftar itu, tertulis satu kalimat baru. Pemenang akan ditantang melawan peserta dari Amerika Serikat, Savannah Lee. Ia membaca pelan. Tak ada yang tahu siapa itu Savannah. Tapi bagi Anissa, nama itu seperti gemuruh lama yang membangkitkan semua kenangan yang ingin ia kubur. Dada Anissa bergetar. Kalau dia bisa menang, bisiknya pelan, aku akan sujud di kakinya. Bab ini berakhir dengan keputusan diam-diam Anissa, bahwa pertandingan kali ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang membuktikan sesuatu, pada dirinya, pada tanah ini, dan pada langit yang pernah memeluknya. Pagi itu, Anissa berdiri di depan cermin rumah yang mulai berjamur. Tak ada riasan, tak ada lensa kamera, hanya wajahnya sendiri menatap balik, penuh luka yang tak pernah disorot siapapun. Ia menyentuh garis halus di bawah matanya, bekas kurang tidur bertahun-tahun. Di balik sorot mata itu, ada dunia yang tak pernah muncul di layar kaca. Wajah yang sekarang dikenali karena keberanian menantang atlet Amerika, dulunya adalah wajah yang tak dihitung dalam hitungan siapapun. Ia adalah bagian dari statistik TKI yang terlupakan, disembunyikan dari cerita-cerita kemegahan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak pulang, ia membuka kembali lembar-lembar masa lalu yang sudah terlalu lama ia bungkam. Dulu, Dubai adalah panggung awalnya. Ia datang sebagai asisten rumah tangga, berbekal tekad dan restu ibu. Awalnya membersihkan rumah, mencuci piring, menata ruang tamu. Tapi setiap malam, diam-diam, ia menyusup ke ruang yoga majikannya yang juga seorang instruktur kelas premium. Bukan untuk mencuri, tapi untuk mengamati. Ia menonton video latihan, mencatat teknik pernapasan, menirukan gerakan di kamar mandi sambil menyikat lantai. Majikannya suatu hari memergokinya sedang menirukan pose burung merak. Bukannya marah, perempuan itu justru tertawa kecil dan berkata, "Kamu punya garis tubuh seorang pengajar." Sejak itu, ia diberi izin ikut kelas malam sebagai murid bayangan,
tak tercatat, tak dibayar. Tapi Anissa tak butuh bayaran. Baginya, itu lebih dari cukup. Pintu kecil menuju mimpi yang tak pernah ia berani doakan. Kemampuan Anissa tumbuh cepat. Dalam 2 tahun, ia mulai dipercaya menggantikan sesi saat sang instruktur berhalangan hadir. Murid-murid memujinya. Mereka memanggilnya dengan sebutan, Master Ani. Sebutan itu menggetarkan. Tapi ia tahu batasnya. Statusnya tetap pembantu, tetap migran, tetap tak diakui secara legal. Sampai suatu hari, salah satu muridnya, perempuan bule dengan rambut emas bergelombang, mengajaknya berkolaborasi di sebuah kompetisi gerak bebas bertaraf internasional. Namanya Savannah Lee. Savannah adalah kebanggaan komunitas yoga kontemporer Amerika. Karismatik, percaya diri, dan punya jejaring luas. Anissa nyaris menolak tawaran itu, tapi Savannah meyakinkannya. Kamu bukan bayangan. Kamu pusat panggungnya. Maka mereka berlatih berbulan-bulan. Anissa merancang setengah koreografi, menyuntikkan unsur gerak tradisional Jawa yang belum pernah tampil di ajang manapun. Mereka tampil spektakuler. Sorotan media, pujian, dan undangan internasional datang bertubi. Namun, beberapa hari setelah penampilan itu, surat pengusiran tiba-tiba muncul. Tercantum tuduhan, penyalahgunaan izin kerja, pencemaran nama baik keluarga majikan. Koper Anissa dilempar keluar. Ponselnya disita. Sertifikatnya dihancurkan. Paspornya hilang entah kemana. Tak ada waktu membela diri. Ia hanya sempat mendengar satu kalimat dari bibir Savannah saat digiring petugas ke bandara. Maafkan aku. Ini di luar kuasaku. Itu kalimat yang paling menyakitkan yang pernah Anissa dengar. Hari-harinya di penampungan Indonesia di Dubai adalah neraka yang tak tertuliskan. Dinding putih, suara isak tangis perempuan yang kehilangan harapan, dan doa-doa dalam gumaman yang hanya terdengar oleh langit. Di malam-malam sunyi itu, Anissa sering menatap langit-langit asrama yang retak-retak. Di sanalah ia memanggil namanya dalam hening. Ya Allah, kalau kau tak buka jalan, setidaknya bukakan aku pemahaman. 5 bulan ia di sana. 5 bulan yang merenggut rasa percaya dirinya. Tapi juga 5 bulan yang menumbuhkan akar baru dalam dirinya. Ia mulai mengajar yoga di ruang kecil asrama. Bukan untuk tampil, tapi untuk menyembuhkan. Tubuh-tubuh yang dulu lunglai, mulai tegak. Wajah-wajah yang putus asa, mulai tersenyum. Gerakannya tak lagi tentang seni, tapi tentang mengembalikan martabat. Kini, setiap kali ia kembali ke gerakan dasar, tubuhnya masih mengingat segalanya. Luka yang ditinggalkan, pengkhianatan yang disapu diam, dan janji kepada dirinya sendiri, ia akan kembali. Bukan untuk menang, tapi untuk mengambil kembali nama yang dihapus. Hari itu, saat berita tantangan kepada Savannah viral di media sosial, banyak yang melihat Anissa sebagai sosok berani, bahkan gila. Tapi tak ada yang tahu bahwa ini bukan panggung dadakan. Ini adalah panggung yang seharusnya menjadi miliknya sejak dulu. Ia duduk di depan rumah sambil memandangi layar ponsel yang mulai penuh notifikasi. Wartawan mulai menghubungi. Komunitas mulai memperbincangkan. Bahkan beberapa akun asing mulai menyindirnya, mempertanyakan siapa dia, dan apa haknya untuk berbicara tentang tantangan. Tapi Anissa hanya memandangi langit yang memerah senja. Di atas kepalanya, awan menggantung berat. Tapi di matanya, tak ada lagi gentar. Ia tahu, kamera bisa merekam gerakan. Tapi tidak bisa merekam luka. Tidak bisa menangkap diam yang panjang dalam ketiadaan. Dan kali ini, jika ia harus naik panggung lagi, ia akan berdiri bukan sebagai murid bayangan, tapi sebagai dirinya sendiri. Dengan nama yang tak ingin tampil di TV, tapi tak bisa lagi diabaikan. Embun masih menggantung di ujung daun saat Anissa kembali membuka tikar latihannya. Tak ada suara selain desir angin dan langkahnya sendiri yang menyentuh tanah. Udara pagi menusuk, namun ia tetap berdiri tegak. Tubuhnya menghadap timur, seolah menantang matahari untuk menyaksikan perjalanan batinnya. Hari-hari ini tubuhnya mulai menolak. Otot punggungnya menegang, tulang kakinya berdenyut,
dan telapak tangan mulai melepuh karena terlalu sering menopang beban tubuh dalam pose inversi. Tapi lebih dari semua itu, yang paling sulit dilawan adalah suara-suara dalam kepalanya, yang terus bertanya, "Untuk apa semua ini, jika mereka tetap melihatmu sebagai TKI yang sok-sokan?" Di kampung, sorotan mata orang-orang belum berubah. Mereka menatapnya seperti menatap kabar yang terlalu aneh untuk dipercaya. Seorang perempuan pulang sebagai bekas pembantu, lalu tiba-tiba berlatih seperti akan berlaga di Olimpiade. Beberapa tertawa diam-diam. Beberapa menatap kasihan. Namun, Bu Narti tidak. Perempuan tua pemilik warung kecil di ujung gang itu justru menjadi satu-satunya suara yang menenangkan di tengah kabut keraguan. "Kamu ini bukan latih tubuh, Nis. Kamu lagi ngelatih sabar. Dan sabar itu, napas yang ke-1000. Kalau belum sampai sana, jangan berhenti." Anissa hanya diam saat mendengar itu. Tapi kalimat itu membekas. Sejak hari itu, setiap kali napasnya mulai memburu, ia menghitung. 1, 2, sampai 1000. Dan saat tiba di angka itu, ia ulangi lagi. Berkali-kali. Sampai tubuhnya terbiasa. Dan pikirannya pelan-pelan tunduk. Suatu siang, saat matahari terik dan debu beterbangan di halaman latihan, Anissa jatuh. Kepalanya menghantam keras tanah. Rian, sahabatnya sejak kecil, yang baru datang membawakan air kelapa, berlari menghampiri. Ia panik. Namun Anissa menahan tangannya dan duduk perlahan. "Aku nggak apa-apa," katanya dengan suara serak. Tapi sebenarnya, ia mulai ragu. Bukan pada teknik, bukan pada semangat, melainkan pada apa yang akan ia lawan. Savanah bukan sekadar lawan tanding. Ia adalah sosok dari masa lalu yang mencuri bukan hanya hak, tapi juga sejarah Anissa. Dan di dalam hati kecilnya, ia takut bukan kalah, tapi takut jika setelah semua ini, dunia tetap memilih melupakan. "Kalau semua ini gagal, Rian, aku cuma akan jadi bahan lelucon," ujarnya malam itu, di beranda rumah, sambil menatap langit yang mendung. Rian menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu nggak pernah minta dunia untuk menyorotmu. Tapi kamu pernah bilang sendiri, kamu ingin satu orang saja tahu bahwa kamu pernah ada." Anissa menahan napas. Kata-kata itu seperti cermin, memantulkan niat awal yang mulai kabur karena beban pembuktian. Ia tidak kembali untuk membalas. Ia kembali untuk mengingatkan bahwa ia pernah berarti. Latihannya makin berat. Ia mulai memadukan teknik tradisional yang diwariskan ibunya dengan pendekatan kontemporer yang pernah ia ajarkan di luar negeri. Gerakan tari lingsir wengi ia padukan dengan flow vinyasa. Pose Kamajaya ia bentuk dari dasar gerakan Surya Namaskar. Ia tidak lagi meniru, ia mencipta. Tubuhnya mulai menyatu dengan waktu. Ia tahu kapan harus mengulur, kapan harus menahan. Ia mendengarkan detak jantung, bukan stopwatch. Ia mengukur keberhasilan bukan dari durasi plang atau lenturnya punggung, tapi dari bagaimana ia bisa menangis dalam diam setiap kali selesai sesi. Karena disitulah, luka-luka lama dibersihkan pelan-pelan. Namun, di balik semua itu, tekanan terus datang dari luar. Media lokal mulai memberitakan tentang mantan TKI menantang atlet internasional. Ada yang mendukung, tapi lebih banyak yang sinis. Sebuah kolom opini menyebutnya sebagai drama murahan mencari panggung simpati. Akun-akun anonim mulai menghina wajahnya, logatnya, bahkan masa lalunya. Malam itu, Anissa tak sanggup tidur. Ia membuka semua komentar di ponselnya. Jarinya menggulir layar hingga terasa panas. Di antara puluhan hujatan, ada satu komentar yang membuatnya berhenti. "Dulu ibuku kerja di Hong Kong. Dia selalu yoga tiap pagi. Mungkin dia belajar dari kamu. Makasih ya, Mbak Anissa." Tangisnya pecah seketika. Bukan karena sedih, tapi karena ada satu suara, satu saja, yang mengingat. Dan itu cukup untuk menghidupkan semangat yang mulai padam. Hari berikutnya, ia menempelkan kertas putih di dinding tempat latihannya. Isinya hanya satu kalimat. "Tujuanmu bukan menjadi hebat. Tujuanmu adalah kembali utuh." Setiap kali ia merasa jatuh, ia baca ulang itu.
Setiap kali ia ingin berhenti, ia ingat napas ke-1000. Dan saat tubuhnya mulai lentur, pikirannya mulai jernih, dan gerakannya mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar seni. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Suatu pagi yang sepi, Anissa terbangun bukan oleh suara ayam atau denting sendok warung Bunarti, melainkan dering panjang dari ponsel murahnya. Layarnya menyala dengan notifikasi tak biasa. Sebuah pesan dari panitia utama Jakarta Movement Expo. Subjeknya hanya satu kalimat. Undangan resmi. Finalis perwakilan Indonesia. Anissa terpaku. Tangannya sempat gemetar. Ia membuka isi surel itu perlahan, seolah khawatir pesan itu akan berubah sebelum sempat dibaca. Di dalamnya tertulis bahwa ia resmi lolos sebagai salah satu dari 2 finalis nasional. Ia akan tampil di babak penentuan mewakili Indonesia dalam ajang internasional melawan perwakilan Amerika Serikat, Savannah Lee. Tak ada waktu untuk selebrasi. Wajahnya kaku, bukan karena takut, tapi karena realitasnya terlalu dalam untuk hanya dirayakan. Ia menatap pantulan wajahnya di layar ponsel. Dulu, layar inilah yang ia gunakan untuk merekam latihan, menghubungi ibunya yang sudah tiada, dan kini, dari layar yang sama, takdir kembali mengetuk pintunya. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam hitungan jam, media lokal memberitakan, mantan TKI tantang atlet Amerika di laga gerak dunia. Judul yang menjual, sensasional, tapi tak utuh. Foto-fotonya tersebar. Raut wajahnya disandingkan dengan gambar Savannah yang tampil glamor dan kuat. Sebuah kanal berita bahkan menyisipkan video lama saat ia mengajar yoga di penampungan, seolah ingin mengingatkan bahwa Anissa dulunya hanya pengungsi. Komentar netizen pun mengalir deras, ibarat gelombang tanpa jeda. Ngapain sih lawan bule? Malu-maluin bangsa. Yang bener aja, ini TKI apa atlet? Salut sih berani, tapi kayaknya settingan. Gewe dukung, tapi yakin dia bukan cari panggung doang. Anissa membacanya dalam diam. Sekali, 2 kali, sampai akhirnya ponsel itu ia letakkan di meja. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya semata. Ini tentang bagaimana negeri ini masih kesulitan melihat warganya dari sudut yang lebih luas. Bahwa mantan TKI tak boleh punya mimpi terlalu tinggi. Bahwa perempuan dari kampung, dengan kulit terbakar matahari, tak boleh berada di arena yang biasanya dihuni mereka yang berbahasa asing dan berbaju gemerlap. Hari berikutnya, panitia memintanya datang ke Jakarta untuk konferensi pers. Ia datang mengenakan kebaya sederhana, rambut dikunci rapi, tanpa make-up, hanya bedak tipis yang dibubuhkan Bunarti. Sementara Savannah Lee, yang baru tiba dari New York, masuk ruangan dengan gaun olahraga bergaya modern, didampingi 2 orang penerjemah dan 1 pelatih asing. Wartawan segera mengerubungi Savannah. Kilatan kamera membabi buta. Sementara Anissa duduk sendiri di sudut meja, seperti bayangan yang sengaja dibiarkan kabur. Sampai satu reporter bertanya lantang, "Mbak Anissa, apakah Anda yakin bisa melawan atlet sekelas Savannah? Apakah ini bukan bentuk overconfidence?" Suasana mendadak hening. Semua menoleh ke arahnya. Bahkan Savannah menatap langsung, kali ini dengan senyum samar, nyaris seperti mengejek. Anissa tak langsung menjawab. Ia mengambil napas panjang, menatap satu persatu mata yang memandangnya seperti tontonan murah. Lalu ia berkata pelan tapi tajam, "Kalau dia bisa menang, aku akan sujud di kakinya." Ruang itu meledak. Beberapa tertawa kecil. Beberapa terkejut. Seseorang di belakang bergumam, "Ini perempuan serius." Namun Savannah menjawab cepat. Kali ini dengan bahasa Indonesia yang terbata tapi jelas. "Kita lihat saja nanti." Pernyataan itu menyebar cepat. Potongan videonya viral. Kata, sujud, dijadikan meme, dijadikan bahan candaan. Bahkan ada yang menantangnya dengan tagar, "Kalau Savannah menang, sujud challenge, Anissa lawan Amerika." Tapi di balik semua itu, Anissa mulai menerima satu kenyataan. Ia tidak hanya bertanding dalam kompetisi fisik, tapi dalam narasi yang dibentuk oleh masyarakat. Dan narasi itu tajam, seringkali tidak adil. Ia tidak marah.
tapi kecewa. Bukan karena ditertawakan, tapi karena suara orang seperti dirinya hanya dihargai ketika dipoles, dikemas, dan dijual ulang oleh orang lain yang lebih layak. Malam menjelang. Anissa duduk di kamar hotel sederhana yang disediakan panitia. Ia menyalakan rekaman suara ibunya yang tersisa dalam ponselnya. "Nak, jangan takut kalau kamu ditertawakan. Karena biasanya, yang ditertawakan itu yang paling jujur." Suara itu bergema pelan di dalam ruang hatinya. Anissa memejamkan mata. Ia kembali mengulang napas-napas yang pernah diajarkan ibunya. Kali ini bukan untuk menenangkan tubuh, tapi untuk menyatukan ulang hatinya yang mulai retak. Esok harinya, ia menerima satu paket kecil tanpa nama. Isinya adalah satu lembar kain. Di ujungnya, tertulis tulisan tangan. "Ingat siapa kamu, bukan siapa yang ingin mereka lihat." Anissa menggenggam kain itu erat. Ia tak tahu siapa pengirimnya. Tapi ia tahu, sudah waktunya menjahit ulang semua luka menjadi kekuatan. Langit Jakarta pagi itu redup, seperti menyimpan sesuatu. Angin hanya berhembus pelan, tapi suasana Monas dipenuhi ketegangan. Barikade disusun, kamera ditata, dan ratusan orang mulai memadati arena terbuka yang sudah disulap menjadi panggung seleksi nasional terbuka. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, Anissa berdiri sendiri. Ia mengenakan kain putih peninggalan ibunya, yang dulu hanya tergantung di sudut lemari, kini menjadi bagian dari kostumnya. Hari ini bukan hanya soal unjuk kemampuan. Ini soal harga diri. Savanah datang 2 jam lebih lambat, dikawal media, didampingi juru bahasa dan tim dokumentasi. Ia melambaikan tangan, tersenyum ke kamera, lalu duduk di ruang tunggu VIP. Saat panitia memintanya menyapa peserta lain, ia hanya mengangguk singkat. Anissa melihat itu dari kejauhan. Hatinya diam. Tidak gentar, tapi juga tidak tergesa. Ia sudah tahu, sorotan kamera tidak akan berpihak padanya. Tapi itu bukan yang ia cari. Saat namanya dipanggil untuk gladi bersih, seseorang dari tim panitia menghampirinya. "Maaf, Mbak, untuk pengambilan gambar nanti, kami minta ekspresi yang kuat ya, supaya dramanya dapet. Bisa agak nangis sedikit pas mulai." Anissa menatapnya. "Maaf, saya bukan sedang main drama." Petugas itu tersenyum canggung, lalu berlalu. Anissa kembali menatap ke tengah lapangan. Rumput sudah diratakan. Panggung kayu dibentangkan. Lampu sorot dipasang meski siang hari. Semua tampak seperti pertunjukan besar, dan memang itu tujuannya. Tapi yang paling menyakitkan, bukan bahwa semuanya disiarkan, melainkan bagaimana narasi yang dibentuk tak pernah benar-benar menyentuh kenyataan. 2 jam sebelum tampil, Anissa duduk bersila di tenda kecil pinggir lapangan. Tak ada kru, tak ada asisten. Hanya dirinya dan botol air yang sudah setengah kosong. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Hari ini, dia akan mempersembahkan gerakan yang belum pernah ia tampilkan. Gerakan yang ia ciptakan dalam malam-malam sunyi bersama ibunya. Gerakan yang pernah tertahan karena tak ada panggung, kini akan dia bebaskan. Bukan untuk mengesankan siapapun, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang tak pernah diberi kesempatan selesai. Tangannya meraba ujung kain putih yang ia kenakan, lalu mengepalkan kuat-kuat. Di dadanya, degup jantung makin pelan, bukan karena takut, tapi karena kesadaran penuh. Hari ini, tubuhnya bukan hanya alat, tapi saksi. Waktu tampil tiba. Anissa melangkah ke panggung. Di depannya, kamera-kamera menyorot tajam. Juri duduk sejajar, ekspresi netral. Penonton berdiri di luar pagar. Beberapa menonton lewat layar besar, beberapa merekam dengan ponsel. Tapi saat langkah pertama Anissa menyentuh panggung, udara berubah. Semua hening. Tak ada musik, hanya suara napasnya sendiri, terdengar lewat mikrofon kecil yang ditempelkan panitia. Ia mulai dari posisi bersila, tangan di depan dada, mata tertutup. 1 napas masuk, 1 napas keluar. Lalu pelan, ia membuka mata, dan bergerak. Tangan kirinya mengangkat ke langit, kanan ke tanah.
Gerakan itu seperti menyayat waktu. Setiap pose bukan sekadar indah, tapi menyimpan cerita. Ada nyeri di setiap lengkungan, ada kehilangan di setiap lenggokan. Ia menggambarkan kisah tentang perempuan yang diasingkan, dijatuhkan, lalu memilih untuk bangkit bukan dengan amarah, tapi dengan kedalaman. Tubuhnya berbicara, menyampaikan bahasa yang tak butuh terjemahan. Saat ia berdiri di atas satu kaki dan menggulung tangannya seperti menulis di udara, angin seakan berhenti. Di layar besar, wajahnya tampak serius, matanya tajam, dan gerakannya lembut seperti doa yang tak selesai. Kamera-kamera beralih ke juri. Beberapa mengangguk pelan. Seorang juri dari India menundukkan kepala dalam penghormatan. Saat gerakan terakhir selesai, Anisa menunduk. Tak ada musik penutup. Tak ada efek asap. Ia hanya diam, lalu turun dari panggung, kembali ke sisi, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi penonton terdiam. Bahkan panitia lupa memberi aba-aba. Dunia seakan kehilangan kata-kata. 2 jam setelah itu, Safanah tampil. Dengan musik latar, gerakan energik, teknik sempurna. Semua memukau. Ia berputar di udara dengan kekuatan otot yang luar biasa. Ia menutup penampilannya dengan membentuk simbol perdamaian, lalu tersenyum lebar. Penonton bersorak. Media mencatatnya sebagai pertunjukan yang menggetarkan. Tapi di antara semua yang melihat, hanya sedikit yang menyadari bahwa sebagian gerakan Safanah adalah bagian dari koreografi Anisa 7 tahun lalu. Hanya ia yang tahu. Hanya tubuhnya yang bisa membuktikan. Malamnya, di media sosial, potongan video penampilan Anisa menyebar. Tapi yang viral justru kalimatnya. Kalau kamu bisa menang, aku akan sujud di kakimu. Kalimat itu digunakan dalam meme, video parodi, bahkan dijadikan tantangan di TikTok. Banyak yang tidak menonton gerakannya, hanya mengutip kata-katanya. Banyak yang menertawakan, hanya karena mereka tak tahu konteksnya. Namun, di tengah hujan komentar, satu video lain mulai menyusul. Video hasil rekaman penonton biasa, bukan media, bukan produksi acara. Isinya hanya penampilan utuh Anisa, tanpa editan. Dalam beberapa jam, video itu menembus ratusan ribu penonton. Banyak yang menuliskan kalimat serupa. Saya tidak tahu siapa dia. Tapi ini menyentuh jiwa saya. Anisa membaca komentar itu malam-malam, di pojok hotel. Ia tidak menangis. Tapi matanya basah. Untuk pertama kali, bukan karena terluka, tapi karena merasa, didengar. Langit Jakarta tampak terang hari itu, tapi hati Anisa kelam. Penampilannya yang menyayat, yang ia anggap sebagai persembahan tertinggi pada tanah yang membesarkannya, justru tereduksi menjadi potongan-potongan singkat di media sosial. Mereka menertawakan satu kalimat. Aku akan sujud di kakimu. Seolah itu seluruh isi dari dirinya. Meme beredar. Anak-anak SMA memparodikan gerakannya. Mengganti pose sunyi menjadi joget viral. Di televisi, pembawa acara pagi menyebutnya, sindiran berkelas terhadap mental inferior. Bahkan seorang influencer terkenal berkata, ini bukan tentang nasionalisme. Ini delusi kelas menengah yang ingin naik kasta. Anisa tak membalas. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini cermin dari luka bangsa yang belum sembuh. Bangsa yang mudah menyorot, tapi enggan mendengar. Mereka melihat kulit. Mereka membaca status sosial. Mereka menghitung latar belakang, tapi tidak pernah diam sejenak untuk mendengar napas, apalagi memahami isi dada. Di antara serangan itu, satu video diam-diam mencuat. Bukan potongan yang dibuat media, bukan parodi yang viral, tapi rekaman panjang penampilan utuh Anisa yang diunggah seseorang anonim. Dalam video itu, tidak ada caption provokatif. Hanya satu judul. Dengar dia sampai selesai. Video itu menyebar cepat, melampaui negeri. Komentar mulai berdatangan dari luar negeri. This is beyond movement. This is storytelling. Who is this woman? Her soul is in every breath. This isn't a competition. It's a prayer in motion. Namun ironisnya,
Respon dari dalam negeri tetap dingin. Bahkan ada akun resmi komunitas senam nasional yang menulis, gerakan ini tidak memenuhi standar estetika koreografi internasional. Anissa membaca itu sambil duduk di stasiun, hendak kembali sebentar ke kampung untuk menenangkan diri. Tangannya mengusap kain peninggalan ibunya, yang kini mulai robek di sisi pinggirnya. Ia menarik napas panjang. Jadi, siapa yang tentukan standar estetika? Gumamnya lirih. Di sudut lain kota, Savanah duduk di ruangan berpendingin dengan dinding putih dan meja kaca. Di tangannya, segelas jus alpukat, dan di depannya, tablet berisi video penampilan Anissa. Ia memutar ulang beberapa bagian, lalu berhenti di satu gerakan, pose tunggal yang dulu pernah diajarkan Anissa di Dubai. Tangannya terhenti. Ia tahu, pose itu bukan miliknya. 2 tahun lalu, dalam pelatihan di gurun pinggiran Dubai, Anissa pernah menunjukkan gerakan itu. Dan Savanah, dengan mata kagum, berkata, "This belongs on a world stage." Kini, gerakan itu memang ada di panggung dunia, tapi bukan dengan nama penciptanya. Seorang pelatih Savanah, pria berambut keriting dari Prancis, mendekat dan berkata, "She is gaining attention. Do we address her claim?" Savanah hanya menjawab singkat, "She hasn't made any claim." Diam. Sunyi yang berbahaya. Karena kebenaran yang tidak diucapkan bisa menjadi senjata paling mematikan, dan Savanah tahu, itu hanya soal waktu. Sementara itu, di kampung, Anissa berjalan menyusuri sawah. Anak-anak kecil menatapnya. Seorang ibu penjual gorengan memanggilnya, "Mbak Anissa, saya lihat jenengan di TV. Keren, loh." Tapi suaranya cepat dibisik tetangga. "Iya sih, tapi malu juga. Ditantang bule kok malah kayak gitu." Kalimat itu tak terdengar keras, tapi menusuk jauh lebih dalam dari teriakan. Anissa menunduk. Bibirnya menahan senyum pahit. Di negeri sendiri, keberanian bisa disalahpahami sebagai kenekatan. Dan ketulusan seringkali dikira strategi. Sore harinya, ia membuka sebuah surat yang terselip di pagar rumah. Tidak ada nama pengirim. Hanya satu kalimat tulisan tangan. Yang diam bukan berarti kalah, tapi sedang menyusun kebenaran. Hatinya menghangat. Ia tak tahu siapa yang menulis. Tapi ia mulai percaya. Di balik layar-layar komentar, masih ada segelintir orang yang melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan nada sarkasme. Malam menjelang. Ia duduk di tepi sumur tua dekat rumah, menatap bintang. Udara desa membawa kenangan, tapi malam itu bukan nostalgia yang mengisi dadanya, melainkan rasa hening yang dalam. Ia mulai menyadari, ia sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Struktur narasi yang dibuat untuk menempatkan seseorang seperti dirinya hanya sebagai cerita pelengkap. Namun, ia tak ingin menjadi figuran. Ia tidak akan mendongak menunggu pengakuan. Ia akan membuat pengakuan itu tak bisa dihindari. Jakarta pagi itu terasa dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena ketegangan yang menggumpal di udara. Di dalam gedung pertunjukan bertaraf internasional itu, para finalis sudah berdatangan. Sinar lampu panggung dipanaskan, penonton mengenakan pakaian terbaiknya, dan kamera-kamera siap menangkap setiap gerak dan raut wajah. Anissa duduk di bangku tunggu belakang, sendiri. Tidak ada kru, tidak ada sponsor, tak satu pun logo menempel di pakaiannya. Yang membalut tubuhnya hanya kain putih sederhana, disulam ulang oleh tangan Bu Narti semalam. Kain itu robek di beberapa bagian, tapi ia biarkan. Karena dari awal, penampilannya bukan tentang kemewahan, tapi tentang luka yang tidak disembunyikan. Hari itu adalah hari penentuan. Siapa yang akan terpilih mewakili Asia melawan Savanah Lee? Savanah telah siap sejak pagi, didampingi pelatih, penata rias, dan 2 asisten pribadi. Ia mengenakan kostum elastis dengan taburan kaca, mencerminkan cahaya panggung dari segala arah. Semua mata tertuju padanya. Sementara Anissa hanya ditemani sepasang sandal jepit dan satu kantong plastik berisi selendang ibu. Sebelum tampil, panitia menawarkan opsi pemusik dan efek panggung. Mbak Anissa ingin lighting seperti apa? Musik pengiring? Kami punya gamelan modern.
atau musik ambient kontemporer. Anissa hanya menggeleng. Tak perlu musik, tak perlu lampu sorot, cukup panggung kosong. Petugas kebingungan. Tapi ini sesi internasional. Minimal background track. Aku ingin sunyi. Jawaban itu membuat suasana berubah. Petugas menatapnya sejenak, lalu perlahan mundur. Tak ada argumen. Hanya tatapan bingung, karena siapa yang memilih tampil dalam sunyi di hadapan dunia? Tapi Anissa tahu, tak ada yang lebih jujur dari diam yang dibagikan secara sadar. Beberapa saat kemudian, pengumuman panitia menggema. Nomor tampil berikutnya, Anissa Rahmawati, Indonesia. Lampu ruangan meredup. Penonton menatap panggung kosong yang hanya diterangi satu lampu putih. Tak ada musik pembuka. Tak ada pengantar. Layar besar di belakang hanya menampilkan namanya. Dan latar polos berwarna tanah. Anissa masuk perlahan. Tubuhnya tegak. Langkahnya tenang. Tangannya menggenggam kain lusuh yang dulu digunakan ibunya untuk menggendongnya saat kecil. Saat dia berdiri di tengah panggung, seisi ruangan seolah menahan napas. Dan ia memulainya. Dengan diam. Gerakannya pelan. Tidak mencolok. Tidak akrobatik. Tapi menyentuh. Ia bergerak seolah menelusuri ingatan, dari kampung yang redup, kamar sempit penampungan, hingga saat ia ditinggal ibunya tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, bukan meminta, tapi menyerahkan. Tubuhnya membungkuk ke tanah, bukan kalah, tapi kembali. Gerakan demi gerakan dibalut rasa. Tidak ada satupun lompatan. Tapi setiap transisi seperti menarik benang halus dari dada penonton. Tak ada musik, tapi suara napasnya mengisi ruang. Mikrofon kecil yang dikenakan merekam ritme paru-parunya. Penuh, berat, dan dalam. Setiap hembusan seperti kesaksian. Tak satu pun juri mencatat. Mereka terpaku. Bahkan Savanah, yang duduk menunggu giliran, tak lagi menatap tablet. Ia melihat langsung. Di tengah gerakan, Anissa berhenti sejenak. Ia membuka selendang ibunya. Ditaruh di lantai, dilipat dengan hormat, lalu ia bersila di atasnya. Posisi meditasi. Di depan ribuan pasang mata, ia menutup mata dan menarik satu napas panjang. Ia tidak bicara, tapi diamnya berteriak lebih keras dari segala sorak. Ketika ia membuka mata kembali, penampilannya berakhir. Ia tidak membungkuk, tidak memberi salam panggung. Ia hanya berdiri, menatap ke depan, dan melangkah turun seperti tak ada yang perlu dijelaskan. Dan memang tidak ada. Di balik panggung, panitia hanya terdiam. Seseorang mencoba bertanya, "Itu tadi konsepnya apa?" Anissa hanya menjawab, "Doa." Tak lebih. Savanah tampil setelahnya. Koreografinya penuh energi. Ada musik, ada lampu. Ada gerakan terukur dan transisi sempurna. Tapi kali ini, gemuruh tepuk tangan terasa lebih sebagai formalitas. Penonton memberi reaksi. Tapi tak ada lagi yang mengejutkan mereka. Karena sebelum itu, mereka telah dibungkam oleh sesuatu yang lebih dalam. Bukan sensasi, tapi kejujuran. Usai penampilan, semua peserta dikumpulkan di belakang panggung. Salah satu juri, perempuan tua dari Jepang, menghampiri Anissa. Ia tak berkata banyak, hanya menatap mata Anissa, lalu menunduk dalam-dalam. "Your silence was louder than music." Anissa tidak menjawab. Ia hanya membalas dengan senyum kecil. Lalu berjalan ke ruang tunggunya. Di sana, ia duduk, melepaskan ikat rambutnya, menatap sekeliling. Hening. Lalu matanya menatap selendang itu. Ia genggam erat. Di dalam diam, ia berbisik, "Ibu, aku sudah taruh semuanya di panggung. Aku sudah bayar semua yang tak pernah bisa kulunasi." Gedung tinggi berlapis kaca itu berdiri dingin di tengah kota Jakarta, seperti menara sunyi yang menyimpan rahasia. Di dalamnya, ruang rapat dewan juri dipenuhi suara bisik-bisik. Semua tampak rapi, formal, dan terkontrol. Tapi di bawah permukaan meja kayu panjang itu, sebuah badai sedang menunggu waktunya meledak.
Anissa duduk di lorong luar. Di pangkuannya, selendang ibunya kembali tergenggam. Tak ada yang mengajaknya bicara. Semua orang tampak sibuk berpura-pura tidak melihatnya. Ia tahu, sidang ini bukan cuma soal nilai. Ini tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar perlombaan. 1 jam sebelumnya, email dari salah satu juri internasional bocor ke panitia. Di dalamnya, terlampir video penampilan Savanah 7 tahun lalu di Dubai, di mana ia membawakan gerakan yang kini ia daftarkan sebagai koreografi miliknya. Namun, dalam video itu, ada satu detail penting. Sebuah potongan latihan di mana seorang perempuan berjilbab biru memperagakan gerakan yang sama, dan di belakangnya, tertulis jelas di papan kecil, kelas Master Ani. Itu bukan kebetulan. Itu bukan asumsi. Itu bukti. Savanah dipanggil terlebih dahulu. Di ruang sidang, ia tetap tenang. Namun wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Beberapa juri bertanya langsung. Apakah Anda mengenal nama Master Ani? Ia menjawab dengan suara pelan. Pernah dengar. Apakah Anda sadar bahwa sebagian koreografi Anda serupa dengan gerakan dalam video Master Ani? Savanah tak langsung menjawab. Tapi seorang juri dari India mengangkat alis dan berkata, bukan serupa. Identik. Bahkan dengan transisi kecilnya. Savanah menarik napas dalam-dalam. Saya mendapat inspirasi dari berbagai guru. Seseorang dari panel menjawab, itu bukan inspirasi, itu peminjaman. Tanpa izin. Dan lebih dari itu, kami menemukan bahwa nama asli Master Ani adalah... Dia menggantung. Semua menoleh ke arah pintu. Anissa berdiri di sana. Matanya tidak tajam, tapi diamnya menyayat. Ia melangkah pelan masuk ruang sidang, tidak diundang. Tidak diminta, tapi tak satupun orang mencegahnya. Dengan suara tenang, ia berkata, nama saya tidak ada di daftar. Tapi jejak saya ada di panggung-panggung yang kalian sebut internasional. Savanah menunduk, tak sanggup menatap. Anissa melanjutkan. Bertahun-tahun lalu, saya menciptakan gerakan itu di ruangan sempit, dengan cahaya seadanya, tanpa kamera, tanpa pengakuan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk merebut kembali panggung. Saya datang untuk mengingatkan, tidak semua yang diam itu tak punya suara. Ruang itu hening. Juri-juri mulai saling bertukar pandang. Satu persatu, mereka membuka berkas, menelusuri kembali kronologi yang selama ini mereka telan mentah-mentah. Dan di sanalah, terbukti, nama, Anissa Rahmawati, tidak pernah tercatat dalam sistem registrasi koreografi manapun. Nama, Master Ani, hanya hidup dalam catatan informal dan video-video latihan yang tersebar tanpa atribusi. Seseorang dari UNESCO yang hadir sebagai pengamat budaya berkata, kasus ini bukan sekadar tentang plagiarisme. Ini tentang sejarah yang dihapus secara sistematis. Dan kami tidak akan membiarkan nama seseorang terus ditinggalkan hanya karena ia berasal dari tempat yang tidak kalian kenal. Di luar ruangan, media mulai mencium aroma krisis. Beberapa wartawan mulai mengangkat ulang video lama. Jejak digital mulai dilacak. Forum Internasional Seni mulai membicarakan ulang peran TKI dalam penyebaran budaya tubuh Asia Tenggara. Anissa, di tengah badai itu, hanya duduk di taman kecil belakang gedung. Ia tak ingin tahu hasil akhir. Ia tak menunggu pengumuman. Karena ia tahu, panggung hari itu tak lagi punya kuasa atas hatinya. Ia sudah selesai menari untuk penonton. Sekarang ia sedang menari untuk dirinya sendiri. Namun, dunia punya cara sendiri untuk membalas kejujuran. Saat malam datang, juri utama mengumumkan keputusan. Tidak ada pemenang. Tidak ada satupun yang mewakili Indonesia tahun ini. Alasannya, kontestasi sudah dikotori oleh pelanggaran etika. Tapi diam-diam, sidang khusus menyetujui satu hal. Nama Master Ani akan diregistrasi resmi sebagai pemilik koreografi dasar, Langit Keempat, yang digunakan Savanah selama bertahun-tahun. Dan itulah kemenangan yang tak diumumkan, tapi tak bisa lagi dihapus. Di kamar hotelnya, Anissa membuka ponsel. Ratusan pesan belum terbaca.
Tapi satu yang membuatnya berhenti. Master Ani, maafkan saya. Dunia tidak seadil yang kita harapkan. Tapi hari ini, saya tidak akan menyangkal siapa kamu. Savannah. Anissa memejamkan mata. Ia tidak membalas pesan itu. Karena beberapa pengakuan, tak perlu dibingkai. Transisi. Pagi berikutnya, Anissa berjalan keluar hotel. Di tangannya hanya satu tas kecil. Tak ada kamera, tak ada sorot. Tapi seorang anak muda menghampirinya. Mbak Anissa ya? Saya nonton video Mbak. Gerakan Mbak. Nyembuhin saya. Saya nari lagi sekarang. Karena Mbak. Anissa tersenyum. Jaga napasmu. Gerakanmu akan menyelamatkanmu. Dan ia berjalan. Bukan ke arah stasiun. Bukan ke arah bandara. Tapi ke sebuah ruang latihan kecil di pinggiran kota. Tempat ia akan mulai lagi. Dari tanah. Mentari pagi belum sepenuhnya naik saat Anissa membuka pintu ruang latihan kecil di pinggiran kota. Ruangan itu dulunya bangunan kosong yang hampir roboh. Dindingnya retak, lantainya kasar. Tapi disinilah ia memilih menetap. Tidak ada plang bertuliskan, studio. Tak ada brosur, tak ada nama. Hanya secari kertas yang ia tempel di jendela. Boleh datang kalau ingin belajar mendengar tubuh. Tak ada tarif. Tak ada jadwal. Tidak juga janji akan menjadi ahli. Yang ia tawarkan hanya satu. Ruang sunyi untuk belajar menjadi utuh kembali. Beberapa hari telah berlalu sejak keputusan mengejutkan juri diumumkan. Media masih ramai memperdebatkan etika, validitas, dan politik panggung seni. Tapi nama Anissa perlahan tenggelam dari headline. Ia tidak muncul di wawancara manapun. Ia menolak undangan televisi. Ia memilih diam. Karena ia tahu, tugasnya telah selesai. Janji itu, yang ia ucapkan dengan lirih di ruang gelap penampungan bertahun lalu, janji kepada dirinya sendiri, kepada ibunya, dan kepada awan yang tak pernah membalas suara, telah ia tepati. Ia pernah berkata dalam hati, kalau aku pulang, aku harus pulang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan sesuatu yang bisa kutaruh di tanah ini, meski kecil. Kini, ia tak membawa trofi, tapi ia membawa pulang ruang. Ruang untuk orang-orang yang selama ini tak diberi tempat. Ruang untuk mereka yang ditertawakan saat mencoba menari, menyembuhkan, atau hanya sekadar bernapas dengan bebas. Suatu siang, pintu ruang latihannya diketuk pelan. Seorang perempuan muda masuk. Bahunya bungkuk. Sorot matanya ragu. Mbak, saya lihat video Mbak. Boleh ikut belajar? Saya dulu cleaning service di luar negeri. Sekarang nganggur. Anissa hanya tersenyum dan menunjuk lantai. Nafasmu masih ada? Kalau iya, kamu bisa mulai. Perempuan itu duduk. Tak banyak bicara. Mereka mulai bergerak. Perlahan. Diam. Dan di antara lengkung tubuh dan hembus napas, sesuatu mulai luruh. Bukan lemak, tapi luka. Hari-hari berjalan. Murid datang dan pergi. Beberapa dari luar kota. Beberapa dari luar negeri yang mendengar lewat mulut ke mulut. Tidak semua ingin menari. Sebagian hanya ingin duduk dan menangis. Anissa tak menuntut apa-apa. Ia tak lagi butuh pembuktian. Karena ia tahu, pengakuan paling sejati bukan datang dari panggung, tapi dari hati yang sembuh. Sampai suatu malam, langkah kaki terdengar di depan ruangan. Saat Anissa membuka pintu, di sana berdiri seorang perempuan berambut keemasan. Wajahnya letih tapi tegar. Savannah. Tak ada kru. Tak ada kamera. Hanya mereka berdua. Dan malam yang sepi. Savannah membuka sepatunya. Tanpa kata, ia melangkah masuk. Duduk di lantai. Matanya tak lagi menantang. Yang tersisa hanyalah diam dan, untuk pertama kalinya, rasa hormat yang tak dibungkus kepalsuan. Setelah beberapa menit hening, Savannah berkata dengan suara lirih, "Aku ingin belajar. Bukan menari, tapi diam." Anissa menatapnya. Lalu mengangguk. Tak ada pelajaran hari itu. Tapi dua tubuh yang pernah saling mengabaikan kini duduk berdampingan. Menatap kosong ke dinding, seolah menyadari, di ujung semua ambisi,
Yang tersisa hanya pertanyaan, untuk siapa semua ini? Beberapa minggu kemudian, Anissa menerima sebuah surat. Berkop resmi. Berbahasa asing. Surat itu berisi pengumuman. Dewan Kesenian Asia dan Eropa resmi mencatat nama Anissa Rahmawati sebagai penggagas teknik gerak sunyi. Sebuah pendekatan tubuh yang kini dipelajari di 5 negara. Di bawahnya tertulis, nama Anda akhirnya terdaftar. Dunia mendengar Anda. Anissa tak bersorak. Ia hanya menatap surat itu lama, lalu melipatnya dan menyelipkannya di bawah kain ibunya. Karena pengakuan itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disimpan. Sebagai pengingat bahwa diam pun bisa mengguncang sejarah, kalau dilakoni dengan jujur. Sore itu, langit mulai jingga. Anissa berdiri di depan rumah kecilnya, memandangi anak-anak kampung yang berlatih menari dengan selendang bekas. Mereka tertawa, berlari, salah gerakan, terjatuh, lalu tertawa lagi. Anissa tersenyum, lalu menatap langit. Bu, bisiknya. Aku pulang, bukan sebagai pemenang, tapi aku pulang dengan utuh. Angin sore menyapu rambutnya, dan di kejauhan, gamelan kecil dari speaker warung Bunarti terdengar pelan. Lagu lama yang dulu pernah ia dengar waktu kecil. Nada-nada itu, meski samar, terasa lebih megah dari orkestra manapun. Karena kali ini, lagunya untuknya. Transisi akhir, penutup, malam datang. Anissa menutup ruang latihannya. Lampu dipadamkan. Dunia kembali ke riuhnya. Tapi di satu titik sunyi di sudut kota, ada seorang perempuan yang telah menyelesaikan babnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kemenangan, tapi dengan janji yang akhirnya sudah ditepati.